Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Asumsi Dasar tentang Manusia Menurut Psikologi dan Islam. Adapun kelompok kami yang pertama Hilal Sabitul Azmi, Dea Lutfiah Apriliani, Rizka Lutfiana Zakiyatun Nisa, dan Salsa Bila. Jadi, saya akan menjelaskan tentang perspektif manusia menurut psikologi dalam Islam dan manusia dalam pandangan psikologi. Manusia menurut psikologi yaitu di mana manusia sejak awal berhubungan dengan manusia lainnya dan merupakan suatu kesatuan yang berhubungan dalam kebersamaan seperti lingkungan kerja, persahabatan, tetangga, dan juga lain-lainnya. Kebersamaan tersebut juga mempengaruhi lingkungannya. Manusia yang dilengkapi oleh cipta, rasa, norma, cita-cita, dan juga nurani sebagai karakteristik utama yang unik. Di antaranya juga diturunkan agama sebagai pembangun relasi yang tidak hanya sesama manusia, namun juga dengan Sang Penciptanya. Substansi saling berhubungan dan juga membutuhkan ruh tanpa jasad tidak akan teraktualisasi. Sedangkan jasad tanpa ruh hanyalah kosong dan tidak berarti. Menurut pendapat Khair al-Din al-Zakarli, substansi itu dibagi menjadi dua, yaitu substansi jasmani dan substansi rohani. Jasmani atau jasad manusia merupakan komponen yang terdiri dari struktur biologis. Makhluk hidup yang paling sempurna secara visi adalah manusia. Kemudian yang kedua yaitu substansi rohani. Ruh merupakan substansi tak terlihat yang mengisi jasad dan psikis manusia yang merupakan inti dari kehidupan. Ruh inilah yang menjadikan manusia itu lebih spesial dari makhluk lain, di mana esensi pemikiran ruh berada pada level tertinggi. Adapun konsep manusia menurut psikolog, yang pertama yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud mengatakan bahwa pengalaman mental manusia itu diibaratkan seperti gunung es yang terapung di samudra, di mana permukaan yang tampak jauh lebih kecil dari permukaan yang terbenam. Tingkah laku manusia juga berasal dari keinginan atau dorongan di alam bawah sadarnya. Freud membagi sadar dan tidak sadar ini menjadi tiga, yaitu yang pertama id, kemudian yang kedua superego, dan yang ketiga ego. Id yaitu yang terletak di alam bawah sadar yang berada pada dasar diri manusia dan belum dipengaruhi oleh apapun. Kemudian yang kedua superego, yaitu yang merupakan kebalikan dari id, di mana superego itu sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan, budaya, kebiasaan, pengaruh pembelajaran, dan juga pengalaman. Dan yang terakhir yaitu ego, sebagai penjaga dan penengah dari id dan superego yang saling berlawanan. Ego merupakan pemikiran yang nyata, yang mampu menyesuaikan keinginan dari id dan superego dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu ada Carl Jung. Menurutnya, alam sadar yaitu dipengaruhi oleh ego, namun tidak menjadi prioritas dalam psikologi analitik. Menurutnya, alam bawah sadar ini terbagi menjadi dua, yaitu alam bawah sadar personal yang mencangkup semua pengalaman individu karena dibentuk oleh pengalaman individu untuk diri kita sendiri sehingga menjadi terasa unik. Dan yang kedua yaitu alam bawah sadar kolektif. Konsep ini yang berakar pada masa lalu nenek moyang. Kandungan-kandungan fisik alam bawah sadar kolektif ini diturunkan dari generasi ke generasi yang bersifat universal. Sehingga kandungan dari alam bawah sadar ini setiap orang yang sama di budaya. Manusia dalam perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, manusia didefinisikan sebagai makhluk
mukallaf, mukarram, mukhayyar, dan mukjizat. Manusia adalah makhluk yang mempunyai nilai-nilai fitri dan sifat-sifat insaniah seperti lemah, saling ketergantungan, tidak pintar, dan sebagainya. Manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk ciptaan lainnya dengan segala keistimewaan yang ada pada manusia, seperti akal manusia yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Sebagai makhluk sosial di muka bumi ini, manusia mengemban tugas utama, yaitu beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hablum minallah. Beribadah, baik itu ibadah madhoh, yaitu menjaga hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta, atau ibadah ghairul mahdhoh, yang merupakan usaha sadar yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia atau hablum minannas. Selain itu juga, manusia berkewajiban menjaga lingkungan atau hablum minal alam dan tindakan nyata yang tidak merusak maupun menghilangkan kelestarian alam sekitar. Adapun manusia merupakan makhluk yang memiliki ruh. Ia juga membutuhkan ketenangan-ketenangan yang bersifat ruhaniyah, yakni ketenangan hakiki. Ketenangan ruhaniyah mempunyai kontribusi yang sangat penting terhadap kebahagiaan hidup manusia, baik secara lahiriah maupun batiniah. Kebahagiaan hidup itu tidak akan bisa didapatkan jika manusia tidak memperoleh ketenangan hakiki. Bahkan, fisik manusia itu bisa hancur jika ketidaktenangan manusia mencapai titik yang paling memprihatinkan. Adapun manusia merupakan makhluk yang memiliki ruh. Ia juga membutuhkan ketenangan-ketenangan yang bersifat ruhaniyah, yakni ketenangan hakiki. Ketenangan ruhaniyah mempunyai kontribusi yang sangat penting terhadap kebahagiaan hidup manusia, baik secara lahiriah maupun batiniah. Kebahagiaan hidup itu tidak akan bisa didapatkan jika manusia tidak memperoleh ketenangan hakiki. Bahkan, fisik manusia itu bisa hancur jika ketidaktenangan manusia mencapai titik yang paling memprihatinkan. Namun, ketenangan hakiki itu tidak akan bisa didapatkan tanpa diri manusia itu mengenal pemilik ruh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak mungkin mampu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa agama. Bahkan manusia tidak akan pernah tahu untuk apa ia diciptakan dan kemana pertanggungjawabannya. Periode usia manusia dalam psikologi. Perkembangan merupakan proses yang melibatkan pertumbuhan sejak pada tahap pembuahan sampai akhir kehidupan. Perlu digarisbawahi bahwa perkembangan dan pertumbuhan merupakan dua identitas yang dapat dipisahkan. Namun pada hakikatnya, keduanya tidak dapat berdiri sendiri, dikarenakan pertumbuhan itu berkaitan dengan perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu terjadinya peningkatan ukuran fisik dan struktur. Sementara itu, perkembangan berkaitan dengan perubahan yang bersifat kualitatif sekaligus kuantitatif. Perubahan kualitatif dan kuantitatif ini merupakan proses yang sifatnya progresif, teratur, dan koheren. Progresif ditandai dengan perubahan yang terarah dan membimbing ke arah yang lebih maju, sedangkan teratur dan koheren merupakan bukti yang menunjukkan adanya hubungan yang nyata antara perubahan yang terjadi, baik itu yang telah lalu atau yang sedang dijalani. Artinya bahwa dengan bertambahnya usia seseorang sangat mempengaruhi terhadap perubahan dalam tahapan perkembangan berikutnya. Tahap perkembangan yang dilewati manusia terdapat pada Quran Surat Ghafir ayat 67, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu.
Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan agar kamu mengerti. Tahap perkembangan kepribadian menurut Erik Erikson. Yang pertama, tahap infansi atau bayi. Dimulai pada usia 0 sampai 1 tahun. Masa ini, perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang di sekitarnya. Infansi merupakan saat penentuan sikap orang-orang yang dianggap signifikan atau bermakna, yaitu orang tua dalam menghadapi bayi. Yang kedua, tahap masa kanak-kanak awal. Dimulai dari usia 1 sampai 3 tahun. Masa ini ditandai adanya kecenderungan kemandirian, seperti anak mulai bisa berdiri sendiri, duduk, dan berjalan. Dan adanya perasaan malu, seperti meminta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Yang ketiga, tahap bermain. Dimulai dari usia 3 sampai 6 tahun. Masa ini, anak-anak harus mulai belajar dasar-dasar tingkah laku sosial sebagai persiapan untuk penyesuaian dirinya terhadap kehidupan sosial yang lebih tinggi nanti setelah dewasa. Yang keempat, tahap masa sekolah. Dimulai dari usia 6 sampai 12 tahun. Tahap ini, anak sangat aktif mempelajari dan berbuat apa saja yang ada di lingkungannya. Namun, keterbatasan kemampuan dan pengetahuannya, terkadang anak mengalami kesukaran atau hambatan, bahkan kegagalan yang menimbulkan rasa rendah diri. Yang kelima, tahap masa remaja. Dimulai dari 12 sampai 20 tahun. Masa ini merupakan masa pencairan identitas dengan mengalami berbagai macam gangguan yang harus diatasi agar dapat mencapai identitasnya. Jika tidak, maka akan terjadi krisis identitas atau kebingungan mencari identitasnya, dan juga ditandai dengan perubahan fisik, yaitu masa pubertas dan kematangan seksual. Yang keenam, tahap masa dewasa awal. Dimulai dari 21 sampai 29 tahun. Tahap ini orang dewasa awal siap dan ingin menyatukan identitasnya dengan orang lain, dan juga siap menerima statusnya di lingkungan sosial bersama-sama orang dewasa lainnya. Yang ketujuh, tahap masa dewasa madya. Dimulai dari 30 sampai 60 tahun, yaitu adanya kecenderungan bangkit. Orang yang berkembang menjadi lebih produktif, kreatif. Akan tetapi, krisis yang terjadi sebagian orang adalah stagnasi atau tidak berkembang. Yang kedelapan, tahap masa dewasa akhir. Tahap ini di atas 60 tahun. Masa ini, mereka akan memikirkan kembali hal-hal yang telah terjadi pada masa sebelumnya. Jika masa sebelumnya orang-orang tersebut memiliki integritas yang tinggi dalam segala hal dan banyak mencapai keberhasilan, maka menimbulkan kepuasan di masa senjanya. Namun sebaliknya, jika orang tersebut banyak mengalami kegagalan, maka akan timbul keputusasaan. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.